Fenomena sound horeg yang belakangan makin marak tidak hanya memicu perdebatan dari sisi ketertiban, tapi juga dari sudut pandang kesehatan. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @angelinahira dengan tegas membagikan edukasi penting tentang dampak suara keras terhadap sistem pendengaran manusia. Menurutnya, di dalam telinga terdapat rambut-rambut halus sebagai bagian dari saraf pendengaran yang sangat sensitif terhadap kebisingan. Kerusakan pada rambut-rambut halus ini bersifat kumulatif dan permanen, seiring bertambahnya usia dan tingkat paparan suara keras. Ia menjelaskan bahwa gejala awal penurunan pendengaran sering kali diabaikan, seperti sulit menangkap suara di keramaian atau mulai muncul tinnitus denging yang terasa di telinga. Dalam konteks sound horeg yang acap kali diputar dengan volume sangat tinggi hingga menembus 130 desibel, netizen yang budiman tersebut menekankan bahwa ancamannya nyata. Ia membandingkan dengan threshold of pain, ambang nyeri yang berada di sekitar 140 desibel dan dapat menyebabkan gendang telinga pecah seketika. Ia menambahkan bahwa meski belum banyak kasus gangguan pendengaran akibat sound horeg yang viral, bukan berarti dampaknya tidak ada. Ia juga mengutip saran dari dokter yang menyatakan bahwa jika suara sound horeg tidak bisa dikecilkan, maka jarak aman untuk mendengarnya minimal 2 km dari sumber suara. Ia menyerukan agar penyelenggara sound horeg dan masyarakat sadar akan pentingnya pengaturan desibel suara, bukan sekadar demi kenyamanan, tapi untuk menyelamatkan generasi dari kerusakan pendengaran permanen. Sejujurnya aku nggak membahas ini karena ini terlalu saintifik dan aku bukan dokter. Tapi kalian perlu tahu pengetahuan umum ini ya. Jadi dalam telinga kita itu ada rambut-rambut halus, di mana mereka itu fungsinya untuk mendeteksi suara-suara yang kita dengar. Saking rambut-rambut halus ini yang adalah bagian dari syaraf pendengaran kita itu benar-benar sensitif, rambut-rambut halus ini mudah terdamage. Dan sejujurnya buat kita-kita nih yang udah hidup sekian tahun, itu sebenarnya nih rambut-rambut halus ini udah banyak juga yang terdamage. Hah? Kok gitu sih kak? Ya dengan keadaan dunia kita yang sekarang seperti ini, kita udah banyak terpapar dengan kebisingan di sekitaran kita. Dari kita kecil, itu udah sebagian besar ya ada yang kena di sini. Rambut-rambut halus kita ini, syaraf-syaraf pendengaran kita ini, udah sebagian ada yang terdamage. Tapi level damage-nya itu masih wajar. Jadi kita cuman nggak sesensitif waktu kita kecil aja gitu. Kalau kita mau bandingin ya, pendengaran anak kecil sama kita, itu anak kecil itu lebih sensitif kan sama suara-suara berisik. Yaitu tadi karena syaraf-syaraf pendengaran mereka ini, rambut-rambut halusnya itu belum terdamage. Dan sedihnya adalah semakin kita dewasa, semakin banyak kita terpapar dengan suara-suara yang keras yang bisa membuat rambut-rambut halus ini semakin terdamage, semakin rusak. Dan kalau udah rusak, gak bisa dibenerin, gak bisa disembuhin. Maka dari itu semakin tua, kita itu biasanya makin gak peka terhadap suara-suara. Semakin tua, manusia itu kemampuan pendengarannya semakin menurun. Tapi kita sendiri tidak akan menyadari itu. Ketika kemampuan pendengaran kita ini semakin menurun, kita nggak akan langsung menyadari itu. Kita cuma bisa tahu bener apa enggak sih kalau misalkan kemampuan pendengaran kita ini udah berkurang dengan melakukan tes di dokter THT. Kenapa? Karena dokter THT itu punya metode-metode untuk bisa mengukur dan untuk tahu seperti apa sih keadaan dari pendengaran kita ini. Nah sekarang kalau misalkan dibilang masyarakat yang udah lama dengar suara sound horeg, bahkan di depannya sampai saat ini saya pribadi sendiri itu belum pernah ngedengar ada yang mengalami kehilangan pendengaran. Ya memang belum, karena memang efeknya kumulatif. Jadi kalau semakin sering kalian melakukan itu, kalian terus ngedengerin kayak gitu, iya lama-lama beneran bisa jadi tuli. Kalau ditanya masih kedengeran, masih ada yang kedengeran, tapi udah nggak sepeka dulu gitu. Nih coba kalian cek dengan diri kalian sendiri ya. Tanda-tanda kalau misalkan kemampuan pendengaran kalian tuh semakin menurun. Pertama, kalian kesusahan untuk ngedengar suara orang lain ketika lagi di keramaian. Jadi misalkan lagi di tempat rame, terus itu kayak teman kalian ngobrol sama kalian, terus kalian kayak, hah? Sebenarnya kalian masih ngedenger,
obrolan dari teman kalian, tapi kalian jadi lebih susah untuk nangkep obrolan mereka. Yang kedua nih, kalau misalkan kalian udah makin parah ya, penurunan kemampuan pendengarannya, kalian akan mulai mengalami tinnitus. Tinnitus apa itu, Kak? Jadi kuping kalian berasa berdenging gitu kan, dengar suara berdenging di kuping kalian. Pertama-tama mungkin kayak ya sedikit-sedikit, atau mungkin pas lagi sepi gitu, kalian tiba-tiba kok ngerasa kuping kalian berdenging. Semakin lama, suara denging ini bisa terdengar setiap saat. Itu kondisi tinnitusnya udah parah. Step ketiga udah jelas ya, nggak kedengeran sama sekali, udah gitu aja. Nah sekarang ini, kalian mau mempercepat proses sampai penurunan pendengaran kalian itu parah dan kalian benar-benar gak bisa dengar. Kalian mau nih baru umur 30-an tapi kemampuan pendengaran kalian tuh udah kayak ya orang-orang yang umurnya 70-an gitu. Dan lagi kalau misalkan kita bicara soal sound horeg kan basically itu adalah sebuah festival musik, bener dong? Kegiatan dimana kalian mendengarkan musik, ya kan? Solusinya kalau mau tetap dijalankan, ya volume dB-nya itu harus dikecilkan. Semudah itu loh. Karena yang memang berbahayanya itu memang adalah desibelnya gitu. dB-nya yang berbahaya. Kalau misalkan kalian bilang sampai sekarang belum ada yang gendang telinganya pecah. Ya belum, karena kan sound horeg rata-rata tingginya 130 dB kan katanya. Yang bisa bikin pecah itu kalau udah di atas 140. Kenapa? Karena itu adalah threshold of pain, dimana itu akan ya bisa membuat gendang telinga pecah seketika atau pembuluh darah kalian pecah. Ini ada berita kemarin ini tentang seorang bayi yang meninggal gara-gara tetangganya main petasan. Hah? Kok bisa, Kak? Ya jadi karena desibel dari suara petasan itu keras, terlalu keras buat si bayi. Karena mereka lebih sensitif daripada kita. Pas dibawa ke dokter, dokternya nanya, kenapa ini bayinya bisa kayak begini? Keluarganya bilang, nggak kenapa-napa dok, gak jatuh, nggak apa. Kalau gitu, ini bayi bisa jadi karena shock, kaget, denger desibel yang terlalu keras itu. Jadinya, dia mengalami serangan. Pembuluh darah dia yang masih sangat sensitif karena dia masih bayi, kecil, cimit-cimit itu, ya jadi pecah. Ya terus bayinya setelah koma itu ya meninggal. Sekarang nih pertanyaannya, kalau misalkan sound horeg tidak mau ditertibkan untuk masalah suaranya, aturan desibel suaranya nggak mau diikutin sama penyedia layanan sound horeg, ya kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ada berita orang yang kayak gitu kayak si bayi itu. Atau mungkin ya ada orang tuanya gitu kan yang rada luar biasa, mengajak bayinya pergi ke acara sound horeg, terus dia tuh anaknya meninggal ya dari situ. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Sekali lagi yang aku bilang, yang jadi masalah itu adalah desibelnya terlalu tinggi. Desibel yang tinggi itu yang berbahaya. Kalau mau terus melanjutkan sound horeg sebagai bagian karnaval, festival musik, dan lain-lain silahkan. Asal desibel suaranya itu diatur di batas yang aman. Atau pilihan yang kedua nih, kayak kata dokter yang kemarin di TV One itu, kalau misalkan pelaku sound horegnya ini tetap mau menyalakan suaranya dengan 130 desibel, jarak aman untuk mendengarkan sound horegnya adalah 2 km dari sumber suara. Ya tinggal pilih aja mau dikecilin desibelnya atau mau menonton itu dari jarak 2 km. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau sound horeg haram, kapan Indonesia mau maju? Ngomong-ngomong haram, kayak udah pernah masuk surga aja. Nah kemarin tuh ada ya salah satu orang yang diwawancara mengenai fatwa ulama bahwa sound horeg itu haram dan dia nggak setuju. Dan dia bilang, kapan Indonesia mau maju kalau mengharamkan sound horeg ya. Dan ngomong-ngomong haram ya, kayak udah pernah masuk surga aja. Nah sekarang izinkan saya berpendapat ya. Sejak kapan kemajuan bangsa itu dilihat dari sound horegnya? Dan sejak kapan menyampaikan kebenaran itu harus masuk surga dulu? Ingat ya, yang menyampaikan fatwa itu adalah ulama. Ulama itu adalah ahli ilmu. Mereka nggak asal ngomong. Ya, mereka berbicara berdasarkan dalil dan ilmu syar'i. Sedangkan orang yang ngeyel kayak bapak itu cuma bermodalkan opini, cuma ngedumel karena kesenangannya diganggu, bukan karena cinta kebenaran. Kalau kamu merasa belum paham ilmunya, ya dengerin dulu. Jangan malah nyinyirin ulama atau orang-orang yang ilmunya di atas kita. Ya karena menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu bukan berani, tapi itu sombong.
Nah, terus bapak itu juga bilang, katanya ditinjau dulu lah sebelum menjudge son horeg itu haram. Nah, sebelum ulama menetapkan itu pun pastinya sudah ditinjau bapak. Diharamkannya itu ya karena banyak mudaratnya, banyak efek negatifnya. Kita lihat aja ya, data di media sosial. Banyak sekali ya kasus-kasus dampak negatif dari son horeg ya. Mulai dari rumah yang hancur, gapura hancur. Terus juga dancer-dancer yang berlari-lari tidak sepantasnya, pakai pakaian yang tidak sepantasnya, yang mengundang syahwat. Dalamnya ada mabuk-mabukan dan sebagainya, maksiat-maksiat semacamnya. Itulah yang menyebabkan son horeg itu haram. Ya sebetulnya bukan sonnya yang haram, tapi hal-hal yang memicu son horeg itu haram seperti maksiat-maksiat dan kerugian-kerugian yang dialami masyarakat. Itulah yang menyebabkan ulama berpendapat kalau son horeg itu haram gitu. Nah, jadi kita sebagai masyarakat awam itu seharusnya ya terima aja lah ya. Lagian ulama berfatwa seperti itu juga demi kebaikan kita kan, demi kebaikan masyarakat. Kalau ada yang bilang, lah itu nanti malah mematikan usaha orang-orang yang punya son horeg. Enggak justru mematikan usaha mereka, kan mereka bisa ya mempergunakan usaha mereka untuk acara-acara lain seperti hajatan, sholawatan dan sebagainya. Nggak harus son horeg yang merugikan masyarakat gitu loh ya. Nah buat kalian nih, kalian itu tim mana? Tim yang setuju dengan fatwa ulama bahwa son horeg itu haram atau tim yang ngeyel? Komen ya di kolom komentar. Dan kalau sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-save. Oke?